Halo, Assalamualaikum Kap, Sawadikap, Sabai di Maikap. Apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Rane Hafid di Suarane Podcast. Kali ini gua akan ngebahas bagaimana makhluk yang namanya podcast itu sampai bisa mendarat di Indonesia. Nah, ini sejarah cuy, sejarah penting. Jadi di sekitar tahun 2005, di Amerika itu podcast lagi mulai gila-gilanya ya. Setelah tahun 2004 muncul podcast pertama di dunia, katanya begitu. Dan rupanya wabah podcast ini juga terdengar oleh sejumlah orang Indonesia. Nah, kalau ditelusuri awal-awalnya, kebanyakan perbincangan dengan podcast dari Indonesia itu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang berkecimpung di dunia teknologi informasi lah. Dan ini terlihat dari produk-produk podcast yang dihasilkan. Bisa jadi karena mereka adalah kalangan yang memiliki kemewahan akses ke internet ketika itu, dan media sosial yang di tahun-tahun itu mulai berkembang pesat, aksesnya itu belum tersedia buat banyak orang seperti sekarang. Jadi memang orang yang kerjanya di IT, di internet ya, dia punya akses yang lebih banyak gitu. Nah, kecuali ada yang bisa punya bukti lain, gue berani bilang bahwa podcast pertama Indonesia itu muncul tanggal 7 April 2005, durasinya 10 menit 37 detik, besar filenya 2,4 MB, formatnya MP3, dan kontennya itu bicara soal manfaat blogging. Lagi ngetop kan blogging itu tahun itu juga ya. Dan host podcastnya itu bernama Boy Avianto. Sayang gue gak punya arsip podcast pertama itu ya. Gue cuma lihat dari websitenya, ketika gue klik, waduh udah gak bisa. Dan arsip yang di gue udah gak ada gitu ya. Tapi dari harddisk eksternal yang berhasil gue selamatkan ini, gue nemu satu episode, meskipun bukan episode pertama, tapi gue nemu ada satu episode dari podcastnya Boy Avianto ini yang dia kasih nama Apa Saja Podcast. Dengerin. Halo, kembali Avianto di sini dalam acara Apa Saja Podcast edisi kelima 11 Juli 2005. Apa Saja Podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu yang hebat atau mencapai yang terbaik. So that, ladies and gentlemen, adalah cuplikan dari Apa Saja Podcast by Boy Avianto yang sekarang tinggal di New York. Dan gue berani taruhan, kecuali lu punya bukti lain, ini adalah podcast berbahasa Indonesia pertama di dunia. So, buat temen-temen yang sering ngatain gue, ini terutama temen-temen dari komunitas podcast Indonesia ya. Lo yang sering ngatain gue engkongnya podcast, oh man, I give you engkongnya engkong podcast. Gue masih friend sama dia di Facebook, di Instagram, sama di Twitter. Emailnya juga kayaknya gue masih nyimpen, ntar gue coba kontak deh. Malah mungkin suatu saat nanti gue bakal ajak ngobrol dia di podcast juga. Anyway, nanti aja kalau gue berhasil kontak sama Boy Avianto, gue coba ajak dia untuk ngobrol lagi di podcast ini. Karena gue dulu pernah wawancara dia soal podcastnya. Atau nanti malah siapa tahu dia tertarik untuk bikin podcast lagi ketika ngelihat podcast sekarang di Indonesia udah mulai gila banget. Aduh, asli gila banget. Oke, lanjut lagi. Jadi dari hasil pelacakan gue setelah Boy Avianto tadi ya, yang gue sebut sebagai podcast berbahasa Indonesia pertama, di tanggal 22 April itu nongol satu lagi orang yang ikutan bikin podcast, walaupun cuma satu episode ya. Namanya, beliau ini gue rasa juga layak disebut sebagai bapak blogging bareng Enda Nasution, karena dia ini seorang blogger yang sangat aktif di zamannya. Sebutlah namanya Priyadi. Dan dia merekam podcast itu dengan aplikasi sound recorder di PDA phone Sony Ericsson P900. Cuy, itu adalah salah satu gadget idaman gue dulu yang gue cuma bisa ngiler doang ngelihatnya. Walaupun ketika sekarang ya udah ketinggalan banget lah dibandingkan handphone yang paling murah yang Xiaomi aja sekalipun gitu. Tapi man, itu sejarah. Dan suaranya memang belum terlalu bagus kualitasnya dibandingkan dengan kualitas rekaman handphone sekarang, tapi ya lu dengerin sendiri. Nih gue cuplik dikit. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit banyak membahas mengenai pasar prosesor di Indonesia.
beberapa bulan yang lalu salah seorang teman saya menanyakan kepada saya ingin membeli sebuah notebook. Nah, notebook dengan prosesor apa yang harus saya beli? Oke, itu podcastnya Om Priyadi. Halo Om Pri, apa kabar? Nggak ngeblok lagi nih, nggak bikin podcast lagi. Kasian tuh, Priyadi.net udah disemutin tuh. Oke. Oh ya, semua link yang jadi rujukan di episode-episode ini bakal gue share di website gue di suarane.org. Lu cari aja episode ke-16. Di situ akan gue share semua link-linknya ya. Oke, lanjut lagi. Saudara-saudara, dunia teknologi informasi itu mendominasi tema di awal-awal kemunculan podcast di Indonesia. Patut dicatat beberapa nama seperti, ini juga orang ngetop nih, Adinoto Kadir. Kalau dulu tuh dia pakai nama apa ya istilahnya ya, julukan Magnoto. Halah. Terus ada juga podcast keren yang di-host 2 orang, namanya Pasar Malam Podcast. Oke, kita mulai dari yang Adinoto ya. Adinoto Kadir ini pernah membuat 2 episode podcast di sekitar tahun 2008, namanya Magnoto Casting. Bisa ditebak, kontennya pun tentang teknologi, soalnya dia juga orang IT, orang dunia informasi, biangnya Mac di Indonesia dulu. Dan ini dua podcast ini dia bawakan dengan gaya yang disebutnya sebagai pelawak digital. Nah, ini engkongnya podcast pojokan nih, yang doyan ngebanyol. Kita dengerin dikit ya. Lengkapnya nanti gua link di website gue di suarane.org. Pada malam ini ada 4 perjaka ganteng. Di sebelah kanan saya saudara Yahya. Halo, selamat malam. Selamat malam, saudara Yahya. Di depan saya ada Bapak Bayu. Malam Bandung. Di berikutnya ada saudara Chandra. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Sony Tulung. Oke, itu tadi cuplikan dikit dari podcastnya Adinoto Kadir. Gue sempat interview dia buat podcast kerjaan gue dulu banget. Ntar gue ceritain ya, sedikit aja nanti gue singgung. Pokoknya ada hubungannya dengan dia nyalon jadi wali kota di Bandung. Jauh sebelum eranya siapa? Yang sekarang Ridwan Kamil. Belum, udah lewat. Dia nih ngkongnya Ridwan Kamil. Protes nih Om Noto nih. Oke. Apa lagi ya? Oke. Masih dengan tema teknologi, di awal 2009 ada duet pekerja IT. Mudah-mudahan gue nggak salah sebut ya pekerja IT, tapi memang mereka di bidang IT, digital, media gitu ya. Namanya Chris Prakoso dan Aulia Masna. Lu mungkin pernah dengar namanya. Nah, mereka berdua ini pernah bikin podcast yang namanya Pasar Malam Podcast. Halo semua, selamat berjumpa lagi di Pasar Malam episode yang ke-12 dengan saya Chris Prakoso Dan saya Aulia Masna. Pasar Malam adalah podcast yang membicarakan topik-topik seputar teknologi dari dalam maupun luar negeri. Nah, ini tahun 2009, jadi meskipun hanya bertahan sampai 12 episode ya Pasar Malam Podcast ini, namun sampai gua publish episode ini sekarang ini di bulan Maret 2018, itu semua 12 episode itu masih bisa diakses, masih bisa didengerin di pasarmalam.com. Pasar Malam pakai E ya, pasarmalam.com. Malah nih cuy ya, kalau nanti lu akses ke websitenya, cari episode yang terakhir, 2 episode terakhir ya, 11 dan 12. Itu menarik banget dan bersejarah banget, karena disitulah mungkin dan besar kemungkinan untuk pertama kali dalam sejarah itu bisa mempertemukan para podcaster Indonesia ketika itu dalam sebuah diskusi panel secara online. Di situ muncullah nama-nama podcaster yang beberapa diantaranya pernah gue sebut barusan ya. Halo, saya Fianto. Apa lagi? Ngomong apa lagi? Dari mana Mas? Oh, darinya sih dari Indonesia pasti ya. Cuman sekarang lagi terdampar di New York. Dan ya masih di sini sampai sekarang. Oke, selamat pagi dan selamat malam. Nama saya Thomas Ari, saya dari Yogyakarta. Podcastnya? Saya lagi coba-coba ada di Orange Box TV. Saya Robi Bagindo, domisili saya di Jakarta. Sekarang lagi mengembangkan Macintosh.tv, video podcast tutorial Mac Indonesia itu. Gue Indra, domisili Jakarta, sama
Indonesian podcast enthusiast. I don't know. Oke. Oh ya, perlu dicatat juga bahwa ketika itu istilah podcast itu juga mencakup video. Jadi ketika lu dulu bikin video rutin yang sekarang disebut vlog, itu dulu masih disebut sebagai video podcast gitu. Sekarang mah orang lebih kenalnya sebagai vlog. Oke, sekali lagi semua link yang gua sebut di sini ada di website gua ya, di suarane.org. Nanti akan gua pasang di situ. Sekarang lanjut lagi. Di tahun 2005 sampai 2010, meskipun nggak banyak, tapi adalah nama-nama Indonesia yang muncul di dunia podcast. Tapi ada satu podcast Indonesia yang buat gue sangat menarik, cuy. Menarik banget. Jadi di tengah podcast-podcast yang bertema teknologi informasi, kita mundur lagi ke tahun 2007, itu muncullah sebuah podcast bertema musik yang bisa jadi merupakan podcast komersial pertama di Indonesia, men. Yang pertama di Indonesia yang komersial. Namanya New Music from Indonesia, diproduksi oleh Equinox DMD. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi musik Indonesia di iTunes. Itu yang pertama ketika itu ya. Dan sebagai media promosinya, dibuatlah podcast yang namanya New Music from Indonesia yang disponsori oleh PT Jarum Indonesia. Podcast ini diproduksi secara profesional, cuy. Profesional banget. Di studio, dibawakan dalam bahasa Inggris oleh jurnalis dan pengamat musik indie terkenal. Gue gak tahu lu masih ingat namanya atau enggak. Jason Teja Sukmana namanya. Dan seperti namanya, podcast ini memperkenalkan sosok-sosok musisi Indonesia dan karya-karya mereka yang tersedia di iTunes, yang mereka jual di iTunes. Total itu ada sekitar 25 episode yang sempat diproduksi, namun sayangnya udah nggak bisa diakses sama sekali. Tapi tenang, ada satu episode yang gue selamatkan, yang dulu gue pernah dengerin dan akhirnya ke-download di komputer gue dan masuk ke harddisk eksternal gue. Gue cuplik aja di sini ya, dikit aja. Soalnya nanti melanggar copyright juga nih. Tapi dengerin dikit aja ya. Hey there and welcome. I'm Jason Teja Sukmana in Jakarta. We've had a lot of colorful guests on our podcast over the past year, and today's guest is no exception, and he's also possible one of the most enigmatic. Sujiwo Tejo is one of the most creative artists on the scene these days, staging live shows and composing original music for his unorthodox performances on stage. There's a lot I don't know about this Javanese maestro, so we better ask the man himself. Mas Tejo, welcome to the studio. Thank you. And good afternoon in Jakarta. If I'm not mistaken, you were once a journalist. How did you end up choosing a career in the performing arts? Actually, Tejo, I used to be a journalist who worked for several newspapers. The latest was Kompas Morning Daily, you know. Kompas Morning, the biggest newspaper in our country, Indonesia, where I wrote since 1990, 1990, right? For 8 years. Anjir, keren banget men, keren banget. New Music from Indonesia ini asli keren banget. Salah satu episode favorit gue yang masih gue ingat ya, itu ya yang salah satunya yang diwawancara itu adalah Mbah Sujiwo Tejo tadi ini yang lu dengerin cuplikannya ya. Terus juga pernah ngobrolin musik-musiknya Iwan Fals, juga pernah ngundang Gugun and the Blue Shelter yang waktu itu udah mulai muncul, mulai dikenal gitu ya, keren banget. Sayangnya emang udah nggak ada websitenya, udah nggak bisa diakses, websitenya juga udah nggak jelas kemana, udah mati gitu ya. Gue rasa bisnisnya juga udah nggak ada gitu. Anyway, ada satu fenomena menarik lagi kalau ngobrolin podcast yang membuat sebenarnya podcast mulai dikenal di Indonesia, yaitu ketika sejumlah media radio memulai layanan podcast mereka. Jadi waktu itu beberapa media berbahasa Indonesia yang memulai tren podcast itu kebanyakan radio-radio internasional ya yang siaran di gelombang SW, tapi kemudian juga punya podcast seperti BBC siaran bahasa Indonesia, Voice of America siaran bahasa Indonesia, kemudian juga Radio Singapore International siaran bahasa Indonesia gitu ya. Sementara di Indonesia sendiri Radio Prambors itu adalah salah satu yang mulai membuat podcast acara-acara mereka, kalau nggak salah di sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu. Nah, ketika siaran radio mulai membuat layanan podcast, maka bisa dibilang ini sebuah fenomena yang sangat menarik. Gue suka banget ya pakai kata menarik, tapi emang menarik, mau diapain lagi. Kenapa? Karena radio selama ini dikenal sebagai medium yang sekali dengar kan. Ketika lo dengerin radio, dengerin berita di radio di Asinta misalnya,
Lu nggak bisa ulang tuh, rewind dong, nggak bisa. Itu namanya medium sekali dengar gitu ya. Tetapi berkat podcast, acara-acara radio juga bisa diarsip sebagaimana kita menyimpan guntingan artikel di surat kabar, di clipping gitu ya. Dan podcast juga lah yang ketika itu dianggap sebagai penyelamat dari radio yang mulai merasa kehilangan pendengar. Gitu. Waktunya gue pamit sekarang, udah kepanjangan juga. Makasih kalau ada yang dengerin sampai di sini. Jangan lupa subscribe ke podcast gue, suarane.org itu websitenya. Kalau cari di aplikasi podcast kayak Apple Podcast, iTunes, Google Music dan lain sebagainya, cari aja kata kunci Suarane. Lu bakal nemu 2 channel di situ. Subscribe dua-duanya cuy. Email gue juga ada di suarane@gmail.com. Gue selalu senang punya teman baru. Ya wes, dari Bangkok, Thailand, gua Rane Hafid pamit. Kapun kap, terima kasih. Assalamualaikum, permisi.